Bab 1846. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Tambang Wuwen ini lebarnya berbeda-beda, yang terlebar sekitar puluhan kaki, dan panjangnya sekitar 500 kaki. Volume seluruh tambang Wuwen bisa dibilang sangat besar. Tambang Wuwen adalah keuntungan terbesar Lu Chen di negeri yang kacau ini. Hari itu, di tambang Wuwen di tanah kekacauan, Lu Chen berbohong kepada Lian Jia dan menyelinap ke tambang dengan dalih diare, ratusan mil di bawah tanah. Di sana saya menemukan urat Wuwen yang sangat besar, bagian terlebar lebih dari 100 kaki, titik tersempit puluhan kaki, dan panjangnya mencengangkan, mencapai 5.000 kaki. Pembuluh darah Wuwen yang begitu besar sebenarnya adalah tambang induk, sangat langka, cukup untuk membangun kota besar. Dan tambang Wuwen yang dibuang Lu Chen tidak semuanya sama sekali, itu hanya sebagian yang dipotong dari tambang induknya, bahkan tidak sepersepuluhnya. Tambang Wuwen terlalu berguna dan sangat langka, jadi Lu Chen secara alami menggunakannya dengan hemat dan tidak berani membuang-buang uang. Terakhir kali, Lu Chen juga memberi Yuli sejumlah ranjau Wuwen untuk membangun tembok pertempuran, tapi jumlahnya hanya ratusan juta kati, jauh lebih sedikit dari yang dia berikan sekarang. Meski begitu, jumlah ranjau urat hitam cukup mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Lepaskan aku, milikku Wuwen ini sangat besar, setidaknya miliaran kati. Bukankah itu berarti tambang Wuwen di tambang itu hampir habis? Sungguh menakjubkan bahwa bos masih bisa mendapatkan begitu banyak tambang biji-bijian hitam. Tambang Wuwen ini sangat besar, pasti urat induknya, kan? Itu pasti urat induk dari tambang Wuwen. Kakak laki-laki itu mengambil urat induknya, dan tambang itu bisa dihilangkan. Cek-cek, ranjau Wuwen banyak sekali, belum lagi 2.000 tembok pertempuran, 5.000 bisa dibangun. Ayolah, dalam 2 hari, membangun 2.000 tembok pertempuran sudah cukup, dan 5.000. Saudara-saudara dari seluruh legiun akan membantumu membangunnya bersama, dan 10.000 Tao dapat dibangun. Kelompok saudara inti ini terpana dengan tambang Wuwen ini, mereka semua terkejut, dan mereka banyak berbicara. Saudaraku, bisakah kamu memberiku sisa tambang Wuwen dari tembok pertempuran untuk penelitian? Fei Long dengan rakus menyentuh tambang Wuwen, dan air liurnya hampir mengalir. Saya akan membuat beberapa perisai bumi dan melihat apakah itu dapat digunakan untuk menutupi langit. Tidak masalah, jika kamu punya tambahan, ambil saja. Lu Chen melambaikan tangannya dengan murah hati. Bos, tambang Wuwen sangat berharga. Anda menggunakan semuanya, dan Anda tidak akan memilikinya jika Anda ingin menggunakannya nanti. Tambang Wuwen tidak mudah ditemukan, kata Yuli. Tidak apa-apa, saya belum keluarkan semuanya, stok saya masih ada sedikit. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Ada banyak, mata naga gemuk berbinar. Yah, tidak banyak, hanya sedikit, sedikit saja, cukup. Lu Chen menatap Fei Long ke samping, sangat bodoh. Potongan lemak ini merupakan produk kualitas terbaik. Asalkan bahannya langka, itu milik pemiliknya yang tidak bisa menggerakkan kakinya. Lu Chen tidak ingin dia tahu bahwa masih ada stok tambang Wuwen dalam jumlah besar, jangan sampai dia mengingatnya sepanjang waktu dan sering datang untuk mengganggunya. Biji Wuwen adalah material berbahan dasar tanah, yang paling cocok untuk pekerjaan tanah, bukan untuk pengecoran. Jika Fei Long menggunakan tambang Wuwen untuk meneliti coran, tidak apa-apa memberi sedikit, tetapi Lu Chen tidak akan melakukannya jika dia memberi terlalu banyak. Pembuluh darah ibu Wuwen itu tidak bisa disia-siakan begitu saja, memiliki banyak kegunaan, dan Lu Chen masih memiliki rencana besar. Misalnya, bangun kastil yang bergerak. Bos, jika kita benar-benar ingin membangun 2.000 tembok pertempuran dalam 2 hari, saya khawatir kita perlu menggunakan sekelompok tentara legiun untuk membantu. Saudaraku, aku juga sama. Dalam 2 hari, 100.000 perisai suci akan dilemparkan. Bahkan jika itu dilemparkan secara berkelompok, banyak orang akan dibutuhkan untuk membantu. Yuli dan Fei Long berkata satu demi satu, permintaan seperti itu. Kalau begitu, lanjutkan dan tarik orang, meskipun seluruh legiun tidak berlatih, kamu harus menyelesaikan masalah ini. Begitu Lu Chen membuat keputusan akhir, dia mengabaikan Fei Long dan Yuli, dan memandang Waner, seberapa jauh jarak penyembuhan dari 1.000 dokter lapangan kita. Saya telah mengajari mereka semua tingkat seni suci teratai surgawi, dan mereka hampir mengembangkannya. Sekarang efek seni suci sangat kuat, dan jarak penggunaannya semakin jauh.
Waner berhenti sejenak, lalu berkata, saat ini, jangkauan penyembuhan mereka adalah 10.000 sang. Di masa depan, wilayah mereka akan lebih tinggi dan jangkauan mereka akan lebih jauh lagi. Dalam 10.000 sang, itu tidak cukup. Pada saat itu, biarkan 100.000 murid suci bertempur di dekat pasukan kita, sehingga dokter lapangan kita juga dapat merawat mereka. Lu Chen memberitahu Waner begitu. Dukungan dari orang-orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, tembok pertempuran Yuli, dan dokter lapangan, semuanya telah disebutkan olehmu. Pada saat ini, Lingyan berbicara, dan berkata kepada Lu Chen, sekarang, bukankah sudah waktunya menyebutku sebagai 1.000 pemanah? Benar, aku ingin 1.000 pemanahmu mendukung 100.000 murid. Lu Chen mengangguk dan berkata, kamu gila, dukung mereka semua, apakah kamu menginginkan pasukan kami? Lingyan memprotes, legiun kita terlalu kuat, bukan? Lu Shen menggali lubang, tentu saja, pasukan kita dapat secara langsung menghancurkan pasukan Raja Sejati setengah langkah, yang jauh lebih kuat. Lingyan jatuh ke dalam lubang. Gelombang binatang buas akan datang, dan sebagian besar binatang laut hanya berada di peringkat ke-11. Di mata legiun kita, mereka hanyalah tumpukan umpan meriam, hancurkan mereka sesuka hati. Lu Chen tersenyum, dan langsung mengubur jiwa yang jatuh ke dalam lubang. Pasukan kita pada dasarnya tidak berada di bawah tekanan apapun untuk melawan gerombolan binatang buas, dan tidak apa-apa untuk tidak menyerang dari jarak jauh. 1.000 pemanah menganggur, dan mereka menganggur, ditransfer untuk mendukung 100.000 murid. Bukankah lebih baik mengerahkan kekuatan tempur yang lebih besar? Ini, alasannya. Masalahnya adalah meskipun ada ratusan ribu murid, mereka tidak memiliki formasi pertempuran. Mereka seperti pasir lepas dan tidak dapat melindungi pemanah kita. Lingyan tercekik, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. 1.000 pemanah tidak perlu pergi ke 100.000 murid. Pergi ke sana hanya untuk meningkatkan tekanan perlindungan pada mereka. Saya kira mereka tidak akan mampu melakukannya. Lu Chen berkata lagi, semua pemanah harus tetap berada dalam formasi pertempuran legiun dan dilindungi oleh legiun. Untuk serangan jarak jauh, selama panah esensi sejati ditembakkan. Kamu mengatakannya tadi, dan gadis ini sangat khawatir. Lingyan cemberut. Setelah melakukan begitu banyak pertempuran di negeri yang kacau, diperkirakan mereka kehabisan anak panah sungguhan. Lu Chen mengeluarkan puluhan juta kati batu roh bermotif biru dengan kemurnian tinggi dan menyerahkannya kepada Lingyan, beri mereka sekumpulan panah esensi sejati. Saya suka melihat anak panah turun terus-menerus. Jangan biarkan mereka kehabisan panah. Mereka masih memiliki banyak anak panah, dan jika mereka membuat anak panah lagi, mereka mungkin akan baik-baik saja selama beberapa tahun. Lingyan melihat kumpulan batu roh berbutir biru dengan kemurnian tinggi, dan menerimanya sambil tersenyum. 1.000 pemanah telah mengolah tulang giok, dan tidak akan lama lagi mereka akan masuk ke dalam jajaran Raja Sejati setengah langkah. Lu Chen melihat ke arah Lingyan, dan bertanya, wilayah mereka sudah tinggi, kapan mereka akan menjadi pembudidaya panah sejati? Pemanah berbeda dari Jianxiu, dan ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur di antara keduanya. Pemanah harus menembakkan panah sungguhan untuk menimbulkan kerusakan pada prajurit dengan level yang sama. Dan Jianxiu dapat memadatkan bentuk energi dari panah esensi sejati, yang jauh lebih kuat dari panah esensi asli, dan bahkan dapat membunuh musuh pada level yang lebih tinggi. Semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kekuatan panahnya. Tapi memulai memanah tidak ada hubungannya dengan dunia nyata, itu ada hubungannya dengan bakat memanah. 1.000 pemanah awalnya untuk pertarungan jarak dekat, tetapi Anda memaksa mereka untuk berlatih panah, dan mereka menjadi biksu di tengah jalan, bagaimana bisa begitu mudah untuk memulai memanah? 1.000 pemanah tidak bisa mengumpulkan panah esensi sejati sekarang, dan bakat mereka hanya rata-rata, tidak sebaik 10 pelayan. Budidayakan, atau suatu saat, mereka memahami makna mendalam dari anak panah dan tiba-tiba memadatkan hakikat anak panah yang sebenarnya, kemudian mereka akan masuk dalam jajaran tukang reparasi anak panah. Lingyan menjelaskan kepada Lu Chen mengapa 1.000 pemanah tidak bisa menjadi pemanah. Apakah ada cara agar 1.000 pemanah meningkatkan pemahaman mereka tentang panah? Lu Chen bertanya, kamu terlalu banyak berpikir. Jika ada metode seperti itu, bukankah ras rohku akan penuh dengan anak panah? Kamu tahu bahwa ras roh secara alami peka terhadap panah, tapi sayangnya pemahamannya agak lemah. Inilah kekurangan dari ras roh.
Seorang pembudidaya panah seperti saya yang sangat peka terhadap panah dan memiliki pemahaman super, saya satu-satunya di seluruh ras roh. Ling Yan tertawa, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia berkata, namun, jika kamu menemukan harta karun jenius yang dapat membuat orang menembus makna mendalam dari anak panah, maka kamu akan melewati pemahamanmu sendiri, dan aku punya cara untuk menghasilkan 1000 panah pemanah segera memulai latihan memanah. Apa nama harta karun jenius ini? Lu Chen bertanya dengan cepat. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Ling Yan memutar matanya, dan berkata lagi, ini hanya ideku. Mengenai apakah ada harta karun yang begitu jenius, aku tidak tahu. Cih, kalau kamu mengatakannya, kamu tidak mengatakannya. Apakah ada seorang jenius dan harta karun di dunia ini yang bisa menembus misteri? Lu Chen berkata dengan marah, tetapi tiba-tiba teringat bahwa di lautan ingatannya, sepertinya ada orang jenius yang serupa. Segera, kesadaran Lu Chen memasuki laut dan memasuki memori alkimia. Memori alkimia yang diwarisi oleh Lu Chen lengkap, berisi teknik alkimia yang tak terhitung jumlahnya, serta pengetahuan tentang bahan obat yang tak terhitung jumlahnya, harta karun jenius, hewan langka dan eksotik, Segera, Lu Chen menemukan harta karun jenius semacam itu, yang benar-benar memiliki efek menembus misteri. Buah Fugen, hal ini memungkinkan orang untuk memahami sejumlah kecil misteri rune, berguna untuk perbaikan rune, tetapi tidak berarti bagi orang lain. Namun, buah Fugen memiliki kegunaan lain, yaitu pembawa rune. Artinya, Fugenwo dapat menerima sejumlah rune asing, dan fungsi ini hanya dapat dicapai oleh Fuxiu. Dan Lu Chen mewarisi memori rune kuno yang agung, menembus makna mendalam dari semua rune, dan dia sendiri adalah seorang kultivator rune tingkat lanjut. Dia dapat mengumpulkan satu set rantai rune dunia roh dengan makna mendalam dari panah dari rune dunia roh yang ditujukan pada orang-orang ras roh. Namun rantai rune yang dibuat oleh Fuxiu ini hanya dapat digunakan oleh Fuxiu sendiri, dan tidak dapat dikenakan pada orang lain. Kecuali, ada operator khusus. Dan buah Fugen adalah pembawa yang langka dan istimewa. Namun Fugenwo sama sekali bukan produk dari benua Yuanwu, dari mana asalnya? Tidak ada catatan asal-muasal Fugenwo bahkan dalam ingatannya, di mana saya bisa menemukannya. Mundur dari lautan kesadaran, Lu Chen tidak lagi peduli dengan 1000 pemanah. Kecuali Anda beruntung dan menemukan banyak buah jimat, pasukan fanatik akan memiliki 1000 anak panah lagi. Jika tidak, ribuan pemanah itu harus mengolah anak panahnya secara perlahan. Bisa atau tidaknya mereka menjadi pemanah tergantung pada keyakinan mereka. Ketika suatu hari, bahkan panah esensi fisik tidak efektif melawan musuh, dan 1000 pemanah tidak dapat menjadi tukang reparasi panah, maka mereka hanya dapat beralih kembali ke pertempuran jarak dekat. Setelah itu, Lu Chen mengatur beberapa urusan untuk orang lain, dan kemudian membiarkan semua orang kembali. Lu Chen terus tinggal di gunung belakang, menemukan gunung dengan aura yang sesuai, dan segera memasuki kondisi kultivasi. Dengan hanya 2 hari tersisa, dia harus mempercepat latihannya dan mengkonsolidasikan wilayahnya sebanyak mungkin. Adapun pisau yang saya latih sebelumnya, dia baru saja mengolah tato tulang, wilayahnya tidak stabil, kekuatannya mengambang, dan pedang ketujuh Zantian yang dia mobilisasi cukup enggan, dan kekuatan yang diberikannya tidak besar, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Ketika alam terkonsolidasi dan kekuatannya stabil, dengan satu serangan, itu tidak akan membelah gunung, tetapi meledak. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Wilayah Lu Chen belum sepenuhnya terkonsolidasi, tetapi hampir stabil. Pada siang hari ketiga, Lu Chen melihat bahwa pekerjaannya hampir selesai, jadi dia berhenti bekerja dan langsung pergi ke halaman. Di alun-alun besar akademi, semua orang sudah berkumpul, menunggu Lu Chen. Hei, Paman Li, kamu mau ikut juga? Melihat Paman Li memegang pedang dan berdiri di samping Zuo Sue, Lu Chen mau tidak mau bertanya dengan aneh. Raja Chang memanggil semua orang suci untuk bertarung. Jika aku tidak pergi, aku akan mudah mendapat masalah. Kalau begitu, itu tidak baik untuk akademi. Paman Li berkata tanpa daya. Kamu akan pergi, siapa yang akan menjaga paviliun buku? Lu Chen bertanya. Orang tua pergi. Paman Li menunjuk ke samping, di mana ada seorang lelaki tua terhormat bernama Zuo Nian. Ketika Zuo Sue pergi ke Dong Huangyu untuk merekrut orang, Zuo Nian mengikutinya, dan dia serta Lu Chen juga merupakan kenalan lama. Zuo Nian adalah seorang lelaki tua dari Akademi Tianhuang,
bakatnya tidak terlalu bagus, dia telah berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya, dan hanya dia yang mengembangkan tubuh emas. Pak Tua Zuo, kamu gemetar saat berjalan, bisakah Paviliun Sousu melakukannya? Lu Chen sedang bercanda dengan Zuo Nian. Kamu hancur, dan seluruh keluargamu hancur. Zuo Nian membuka mata tuanya yang keruh, menatap tajam ke arah Lu Chen, dan berkata dengan marah. Baiklah, seriuslah. Jika seseorang mencuri buku dari toko buku, bisakah kamu mengalahkannya? Lu Chen tersenyum. Di bawah level yang sama, semua orang bisa mengalahkannya. Jawaban Zuo Nian memang benar. Oke, aku akan memberimu hadiah. Setelah kamu menggunakannya, aku harap kamu punya kesempatan untuk menerobos. Lu Chen mengeluarkan tas kain kecil berisi ramuan, dan memasukkannya ke Zuo Nian. Setidaknya, kamu bisa mengalahkan siapapun di bawah orang bijak. Zuo Nian membuka tas kain dan melihat bahwa tas itu penuh dengan pil yang mulia Jiwen, ratusan jumlahnya, dan dia sangat terkejut saat itu juga. Karena, dia hanya memiliki beberapa pil mulia 5 pola dalam sebulan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Zuo Nian begitu bersemangat hingga dia tanpa sengaja menangis. Kamu sangat murah hati, inilah ritme yang memaksaku menjadi orang suci. Lu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa, Jiwen Zundan ini sudah tidak berguna, dan mereka telah dilemparkan ke dalam ring luar angkasa selama beberapa waktu. Jika dia tidak ingin membantu Zuo Nian dan membiarkan Zuo Nian memiliki kekuatan untuk menjaga paviliun buku, dia tidak akan pernah memikirkan sekantong pil seperti itu. Pergi ke lembah guntur. Pada saat ini, Zuo Sue naik ke langit dan memimpin di depan. Lu Chen memimpin pasukan fanatik dan 100.000 murid bijak ke udara, mengikuti Zuo Sue, dan terbang langsung ke selatan. Beberapa jam kemudian, orang-orang dari Akademi Tianhuang tiba di tempat tujuan. Lembah Benlei terhubung dengan Laut Terlarang, dengan pegunungan terus-menerus di kiri dan kanan, dan lembah ribuan mil di tengahnya. Lembahnya luas, sekitar 100 mil jauhnya, dan medannya sedikit lebih rendah. Air laut mengalir masuk membentuk lembah di laut. Langit di atas tempat ini tertutup awan gelap, dan kilat muncul di awan gelap tebal. Kadang-kadang, petir turun dan mendarat di permukaan laut, meledakkan gelombang besar setinggi 1000 kaki, mengejutkan langit. Di gunung di sisi kanan lembah Benlei, ada banyak pejuang. Di bawah pemanggilan Raja Chang, orang-orang suci dari berbagai kekuatan berkumpul di sini, sekitar 100.000 orang. Di antara mereka, Istana Chang memiliki orang suci terbanyak, mencapai puluhan ribu. Kedua, ada Gunung Suiling, di mana terdapat ribuan orang suci. Untuk beberapa yang disebut kekuatan menengah, jumlah orang suci yang dapat dikirim jauh lebih sedikit, dengan hanya 1000 lebih banyak dan ratusan lebih sedikit. Dan orang suci dari banyak kekuatan kecil bahkan lebih menyedihkan, sebanyak 100, sedikit. Namun, di atas 100.000 orang suci, ada dua raja sejati, Raja Chang dan Raja Air. Raja Chang adalah raja veteran sejati, dia telah mencapai 3 serangkai, dan kekuatan tempurnya kuat. Raja Air adalah raja sejati yang baru. Dia baru saja mencapai persatuan, dan kekuatan tempurnya lemah. Dan Raja Air adalah pemilik Gunung Suiling, ayah dari Suilian, Suitong. Dengan bantuan situasi saat ini di mana auranya melonjak, sistem air mampu menjadi raja sejati, dan hanya masalah waktu saja baru-baru ini, dan sekarang alam telah stabil. Kali ini, gelombang binatang buas bergerak ke selatan, bergegas menuju daerah ini, dan semua orang suci ke atas berjuang untuk melawan, dan sistem air secara alami akan keluar dari gunung. Mengapa Akademi Tianhuang belum datang? Suitong melihat ke kejauhan, tetapi tidak ada seekor burung pun, jadi dia melihat ke arah Raja Chang. Raja ini telah memberikan semua pasukannya 3 hari, dan waktunya belum tiba, jadi tunggu sebentar lagi. Raja Chang sedikit mengernyit, sangat tidak senang. Setelah menerima pemberitahuannya, berbagai pasukan tidak berani lalai, dan segera memanggil personelnya untuk berangkat. Sebagian besar pasukan tiba di lembah Benlei pada hari pertama, dan pasukan yang lebih jauh juga tiba pada hari kedua. Bahkan Suitong, yang baru saja meninggalkan Bea Cukai, tiba keesokan harinya bersama murid-murid dari Gunung Suiling. Dan sebagai komandan tertinggi di wilayah tersebut, dia bahkan memimpin puluhan ribu orang suci lebih awal untuk membuat pengaturan di lembah Benlei lebih cepat dari jadwal. Semua kekuatan telah dikumpulkan, tetapi Akademi Tianhuang belum tiba, dan jika dia tidak kesal, akan ada hantu di hatinya.
Apakah Akademi Tianhuang menerima 100.000 orang bijak, berpikir bahwa mereka dapat melawan istana Raja Chang, dan berani mengabaikan Raja Chang? Sui Tong mencibir, dan segera membalikkan pembicaraan, menuding Akademi Tianhuang, menarik garis saraf Changhuang. Tidak ada seorang pun di Akademi Tianhuang yang telah menjadi raja sejati. Jika Anda ingin melawan rumah Changhuang, Anda tidak memiliki kekuatan itu. Raja Chang sudah tua, jadi dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Sui Tong ketika dia mengucapkan kata-kata ini, jadi dia mencibir. Selain itu, Zuo Sue telah menyatakan bahwa seseorang dari Akademi Tianhuang akan menjadi raja sejati di masa depan, dan dia tidak akan memindahkan akademi untuk memulai yang baru. Pria licin dari Zuo Sue itu, yang mencintai uang seperti hidupnya, berbicara omong kosong, beranikah raja mempercayainya? Tantangan sistem air terus berlanjut. Zuo Sue bukan orang baik, tapi dia jarang memikirkan dirinya sendiri. Dia melakukan segalanya untuk Akademi Tianhuang. Raja ini masih bisa mempercayainya. Raja Chang menggelengkan kepalanya, dan berkata, Akademi Tianhuang telah mengakar di daerah ini sejak zaman kuno, dan Zuo Sue tidak mau merelokasi akademi tersebut, jadi dia tidak dapat memulai yang baru. Jika Anda tidak memilikinya wilayahnya sendiri, bagaimana Anda bisa berbicara tentang berperang melawan raja? Kota Zhongzhou telah memperketat kanonisasi wilayah. Umumnya, raja sejati yang baru tidak akan lagi memberikan wilayah. Tidak ada gunanya bagi Zuo Sue untuk memulai yang baru. Saat menyebutkan wilayahnya, ekspresi Sui Tong menjadi sedikit tidak wajar, dan bahkan ada sedikit rasa kesal di matanya. Sebab, saat dia menjadi raja sejati, dia tidak sabar untuk bertanya kepada kota Zhongzhou. Namun, kota Zhongzhou langsung menolaknya, dan menuangkan air dingin padanya. Tidak ada wilayah, terus melekat pada Raja Chang. Itu bukan urusanku. Raja Chang terkekeh, selama Akademi Tianhuang terus melekat padanya, tidak peduli berapa banyak raja sejati yang telah dia raih, itu semua adalah miliknya. Ketika ada lebih banyak raja sejati di wilayah ini dan kekuatannya semakin kuat, dia akan berani meminta lebih banyak keuntungan dari kota Zhongzhou, dan bahkan memenuhi syarat untuk masuk ke peringkat teratas umat manusia. Di mana Lu Chen itu? Sui Tong melihat bahwa dia tidak dapat memprovokasi Raja Chang, jadi dia menuding Lu Chen. Kudengar anak itu bukanlah orang yang cinta damai. Jika dia meniup telinga Zuo Sue, pikiran Zuo Sue tidak akan terguncang. Lu Chen, Raja Chang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, anak itu benar-benar gelisah. Dia termasuk tipe orang aneh yang tidak memiliki kekuatan dan membuat masalah di mana-mana. Tidak ada kekuatan. Sui Tong mengerutkan kening, dan berkata, itu tidak benar. Dia memenggal kepala raja sejati Sanhe di tempat yang kacau, dan itu telah menyebar ke seluruh wilayah. Mungkinkah itu benar? Tidak, bukan dia. Raja Chang melirik ke arah Sui Tong, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Hari itu, raja ini ada di sana, jadi mungkinkah raja ini tidak dapat melihat apakah Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Ma Qing? Di permukaan, Raja Chang berbicara dengan serius, tetapi di dalam hatinya, dia membawa 10.000 kuda lumpur rumput ke sistem air. Ember Sui Tong sebenarnya ingin mempermainkannya, dia masih lembut. Dia masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan, terutama rencana untuk menghubungi Raja Ling belum dilaksanakan, jadi tidak nyaman untuk berurusan dengan Lu Chen. Terlebih lagi, Lu Chen tidaklah sederhana, mungkin dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mengambil risiko menyentuh Lu Chen jika tidak perlu. Namun, sistem airnya berbeda. Dia telah mendengar berita bahwa putri Sui Tong, Sui Lian, memiliki dendam terhadap Lu Chen. Sui Lian awalnya memasuki kota Fenghuo mengikuti perintah panggilan, tetapi karena alasan tertentu, dia buru-buru mundur dari kota Fenghuo, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Adapun bagaimana Sui Lian meninggalkan kota Fenghuo, dia tidak tahu. Bagaimanapun, Sui Tong baru saja menjadi raja yang sebenarnya pada saat itu. Dia ingin menyelamatkan muka Sui Tong, jika tidak, dia akan dihukum berat dengan Sui Lian. Karena Sui Tong tidak mengetahui kejadian saat ini dan ingin memprovokasi dia untuk bekerja dengan Lu Chen, maka dia tidak sopan. Dia hanya membodohi Sui Tong untuk pergi berbelanja dengan Lu Chen, dan kemudian meraup keuntungan dari nelayan. Bukankah kamu mengatakan bahwa Lu Chen kembali dengan kepala raja sejati Sanhe? Sui Tong sedikit terkejut saat mendengar perkataan Raja Chang. Tidak ada yang melihat Lu Chen memenggal kepala Mao Wang dengan matanya sendiri. Dia baru saja kembali dengan kepala terangkat, jadi dia pasti yang memenggalnya.
Raja Chang menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jika suatu hari, raja ini mengambil kepala yang abadi dan kembali, apakah kamu percaya bahwa raja ini juga memiliki kekuatan untuk membunuh yang abadi? Ini, Sui Tong tercengang, mendengar kata-kata Chang Wang, dia pikir itu masuk akal. Pada hari itu, seharusnya ada raja sejati lainnya di negeri yang kacau itu, tapi kita tidak mengetahuinya. Raja Chang menebak dengan liar, dan terus bermain-main, saya yakin, raja sungguhan lainnya lah yang memenggal kepala Raja Ma, dan Lu Chen kebetulan menemukan celah dan kembali dengan kepala orang mati untuk berpura-pura menjadi agresif. Jadi begitu, Sui Tong tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak menyadari bahwa Raja Chang sedang membodohinya. Bagaimanapun, Lu Chen tidak lebih dari seorang bijak yang berbudi luhur, wilayah kekuasaannya terlalu rendah, dan raja ini terlalu malas untuk melihatnya. Raja Chang membawa Fuji itu sampai akhir, yang berarti dia tidak tertarik pada Lu Chen, dan Yu Sui Tong merasa sedikit terkejut saat mendengar perkataan Raja Chang. Tidak ada yang melihat Lu Chen memenggal kepala Mao Wang dengan matanya sendiri. Dia baru saja kembali dengan kepala terangkat, jadi dia pasti yang memenggalnya. Raja Chang menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jika suatu hari, raja ini mengambil kepala yang abadi dan kembali, apakah kamu percaya bahwa raja ini juga memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi? Ini, Sui Tong tertegun, mendengar kata-kata Chang Wang, dia pikir itu masuk akal. Pada hari itu, seharusnya ada raja sejati lainnya di negeri yang kacau itu, tapi kita tidak mengetahuinya. Raja Chang menebak dengan liar, dan terus bermain-main, saya yakin, raja sungguhan lainnya lah yang memenggal kepala Raja Ma, dan Lu Chen kebetulan menemukan celah dan kembali dengan kepala orang mati untuk berpura-pura menjadi agresif. Jadi begitu, Sui Tong tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak menyadari bahwa Raja Chang sedang membodohinya. Bagaimanapun, Lu Chen tidak lebih dari seorang bijak yang berbudi luhur, wilayah kekuasaannya terlalu rendah, dan raja ini terlalu malas untuk melihatnya. Raja Chang membawa Fuji itu sampai akhir, yang berarti dia tidak tertarik pada Lu Chen, dan jika Anda, Sui Tong, tertarik, Anda dapat melakukannya sendiri. Ya, petarung level rendah, aku bahkan tidak repot-repot melihatnya. Sui Tong mengangguk, berbicara dengan tidak tulus. Faktanya, statistik air telah ditangani, dan ada peluang untuk mencoba kekuatan tempur Lu Chen. Jika benar apa yang dikatakan Raja Chang, bahwa Lu Chen tidak memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya, maka dia akan memenggal kepala Lu Chen dan melampiaskan amarahnya pada putrinya. Saat ini, 100.000 pasukan terbang dari jauh. Orang-orang dari Akademi Tianhuang akhirnya datang. 5.000 tentara dari pasukan fanatik, 100.000 murid orang suci, langit penuh dengan manusia, perkasa dan perkasa. Di bawah bimbingan Zuo Sue, semua orang di Akademi Tianhuang mendarat di tempat pertemuan satu demi satu. Begitu Zuo Sue mendarat, dia dikelilingi oleh para pemimpin banyak kekuatan. Zuo Sue, kamu bajingan telah merekrut 100.000 orang bijak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu menghasilkan banyak uang dengan cemberut. Zuo Sue, kalian tidak bisa mendapatkan siapapun, atau kalian mendapatkan 100.000 pasukan, kalian benar-benar gila. Zuo Sue, kamu sangat miskin dan celanamu tertusuk, mengapa 100.000 orang suci mau bergaul denganmu? Zuo Sue, bagaimana kamu menipu 100.000 orang suci ke dalam permainan, tolong bagikan dengan semua orang. Zuo Sue, kamu memiliki orang suci beberapa kali lebih banyak di Akademi Tianhuang daripada Istana Changwang. Apakah kamu siap bertarung melawan Istana Changwang? Para pemimpin pasukan itu menarik Zuo Sue, mengobrol dengan antusias. Hei, kamu keluar dari mulutmu, hati-hati lidahmu terpotong. Zuo Sue setenang anjing, lalu dia mulai gemetar, dan berpura-pura menjadi agresif di depan umum. Tidakkah kalian tahu bahwa Akademi Tianhuang memiliki warisan yang hebat? Tahukah kalian, bahwa pesona Zuo Sueku memiliki mencapai level 10.000? Tidakkah kamu tahu bahwa ada banyak orang suci di benua tengah yang memujaku dan mendambakan Akademi Tianhuang? Kamu tidak tahu, Zuo Sue mempermainkan dan membesar-besarkan segala macam trik di sana, yang membuat para pemimpin pasukan itu terkejut, tetapi juga menarik banyak perhatian. Namun, tidak peduli seberapa keras penampilan Zuo Sue, dia tidak bisa menjadi orang yang paling menarik perhatian penonton. Sebab, sudah ada seseorang yang menjadi cowok tercantik di antara penonton, dan itu tak lain adalah Lu Chen. Kakak senior Lu Chen, saya pernah berjalan melewati Anda di kontes yang mulia, apakah Anda ingat saya?
Kakak senior Lu Chen, kita bertemu di Mutu, membunuh orang, dan berlari ke seberang jalan. Meskipun ada banyak orang di sana, jumlahnya hanya beberapa ratus ribu orang. Anda seharusnya memiliki kesan terhadap saya, bukan? Kakak senior Lu Chen, kita telah bertempur berdampingan di kota Fenghuo, menangkis serangan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, saya berada di tembok tidak jauh dari Anda, dan jaraknya hanya 100 mil. Anda harus mengenali saya, kakak senior Lu Chen, saya juga berada di kota Fenghuo, dan saya juga bertarung dengan Anda. Saya juga mengatakan bahwa saya akan membawa monyet bersama Anda. Kapan Anda akan menghormatinya? Pada saat itu, prajurit muda pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya bersorak ke arah Lu Chen, suara mereka sangat keras sehingga setiap gelombang lebih tinggi dari yang lain, langsung menutupi suara Zuo Sue yang berpura-pura meniup air. Hai semuanya, halo semuanya, kita bertemu lagi. Lu Chen memiliki senyuman yang kuat, melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dan meremas kuat-kuat di antara kerumunan, mengembuskan aroma, mulutnya seperti madu, dan topi atasnya dilemparkan ke sekeliling. Kawanan binatang buas akan datang, yang kecil akan mengikuti yang besar, saudara untuk bertarung. Kalian kakak-kakak, tolong jaga aku, lindungi aku, dan dukung aku. Petik 2. Dengar, orang-orang itu rendah hati dan mampu, itu sebabnya kakak senior Lu Chen bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa hanya melakukan hal-hal kecil. Jadi, kakak laki-laki Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya, tapi kami tidak. Kakak senior Lu Chen, kamu adalah bos besar, kami hanyalah orang kecil. Kerendahan hati saudara Lu Chen, semakin dia terlihat seperti bos besar, semakin dia menjadi idola saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya hanya akan memuja kakak senior Lu Chen. Gelombang binatang buas akan datang, saya bersedia bertarung demi kakak senior Lu Chen. Saya ingin memblokir pedang untuk kakak senior Lu Chen. Saya rela mati demi kakak senior Lu Chen. Keluargaku bersedia menghangatkan tempat tidur untuk pria tampan itu. Brengsek, perempuan jalang mana yang mencari kematian, berani menghujat kakak senior Lu Chen. Itu bukan perempuan jalang, itu gay. Tangkap, Kasim. Petik 2. Petik 2. Kerendahan hati Lu Chen membuat kerumunan semakin gila, semakin dicari, dan semakin kacau. Setelah sebatang dupa, Lu Chen akhirnya keluar dari kerumunan fanatik dan datang ke tempat puluhan ribu orang suci berkumpul di Istana Chang. Hai, lama tidak bertemu. Lu Chen berkeringat banyak, tetapi masih terus tersenyum, dan berjalan menuju salah satu dari puluhan ribu orang suci di Istana Chang. Alam orang itu rata-rata, orang suci dengan tato tulang, yang termasuk dalam keberadaan umpan meriam di pasukan orang suci. Tapi orang itu adalah kenalan lama Lu Chen, yang juga berasal dari wilayah Desolation Timur. Dia pernah menjadi leluhur muda dari Sekte Martir, dan juga dikenal sebagai jenius seni bela diri nomor 1 di wilayah Desolasi Timur. Ketika dia berada di wilayah Desolate Timur, orang ini sudah menjadi yang mulia King Tian, beberapa alam lebih tinggi dari Lu Chen, dan dia cukup memusuhi Lu Chen. Namun, orang ini dikalahkan oleh Lu Chen di kompetisi seleksi benua tengah. Ini belum berakhir, setelah datang ke benua tengah, di bawah budidaya kuat Raja Chang, orang ini segera menjadi orang suci. Sangat disayangkan orang ini dikalahkan lagi oleh Lu Chen di kontes Sein yang diadakan oleh Istana Chang, dan dia diam sejak saat itu. Benar, dia adalah Ning Feng. Lu Chen, kamu sudah terkenal, kenapa kamu mencariku? Wajah Ning Feng kusam, dan dia berkata dengan marah, kamu sekarang berada di level yang sama denganku, dan kamu masih memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya. Kamu tidak perlu bersaing denganku. Aku tidak akan melawanmu jika aku mati. Kamu harus mati sesegera mungkin. Ambillah hati itu. Sejak dia kalah dari Lu Chen dalam kompetisi untuk mendapatkan penghargaan potensial dalam kontes orang suci yang diadakan di Istana Chang, Raja Chang tidak terlalu menghargainya sejak saat itu, dan dia tidak lagi memberinya kultivasi yang hebat. Untungnya, dia berbakat dan bekerja keras untuk berkultivasi. Kebetulan auranya meningkat secara signifikan akhir-akhir ini, jadi dia bisa memperbaiki tato tulangnya. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa saingan lamanya Lu Chen telah pergi berbelanja dengan kepala raja yang sebenarnya di tangannya, ambisinya tidak lagi kuat. Melihat Lu Chen sekarang, saya menemukan bahwa Lu Chen bahkan telah memperbaiki tulangnya, dan wilayah kekuasaannya setara dengannya, belum lagi kekuatan tempurnya. Dia pasti akan mengalahkannya sekitar 100.
Pada saat itu, pikirannya setenang air dalam sekejap, dia tidak memiliki keinginan dan keinginan dalam sekejap, dan dia berjalan menuju sistem Buddhis dalam sekejap. Oh, kamu salah paham, aku tidak datang untuk berkelahi denganmu, kamu panik. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, saya sangat bernostalgia. Saat saya melihat Anda, seorang kenalan lama, saya ingin menyapa. Saya jelas di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Dengan kekuatan dan pengaruhmu saat ini, apakah kamu masih perlu mengintimidasiku? Tapi Ning Feng berkata dengan dingin, jika kamu datang untuk pamer kepadaku, kamu berhasil dan berhasil, kamu boleh pergi. Hei, kenapa pikiranmu begitu ekstrim? Sedangkan aku dengan senang hati datang untuk menyapamu, tapi Anda membayangkannya sebagai pamer. Sirkuit otakmu sangat segar dan halus. Bahkan jika aku datang ke sini untuk pamer, kamu seharusnya bahagia untukku, kan? Bagaimanapun, kita semua keluar dari Wastelen Timur bersama-sama. Tidak peduli siapa yang menjadi lebih kuat, yang lain juga akan dihormati, kan? Tetapi penampilanmu mengecewakan. Aku benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu dan meremehkan kepercayaanku padamu. Lu Chen menghela nafas dan berkata begitu. Mendengar kata-kata Lu Chen, Ning Feng, yang awalnya memasuki sistem Buddhis, hampir memasuki sistem sihir, dan sangat marah hingga dia akan melakukannya, menjadi gila. Saudaraku, seluruh pasukan sedang menunggu pengaturanmu, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Fei Long datang, dan ketika dia melihat Ning Feng, matanya berbinar, Yoho, bukankah ini Ning Feng, jenius seni bela diri nomor 1 di Wastelen Timur kita? Anak laki-laki gemuk, Ning Feng melihat ke arah Fei Long, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak ada hubungannya dengan Fei Long, tapi dia tahu bahwa Fei Long adalah kultivator perisai di bawah Lu Chen, dan dia bahkan telah melihat Fei Long melawan kontes yang mulia. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa pada saat itu Hou Fei Long adalah yang mulia Qing Tian, dan dia benar-benar mengalahkan He Shen dari tubuh emas yang mulia, membuat kagum penonton dan meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sekarang inilah masalahnya, pada awalnya dia 2 alam lebih tinggi dari Fei Long, dan juga setelah jangka waktu tertentu dia dipromosikan dari seorang bijak yang kuat menjadi seorang bijak yang bertato tulang. Tapi Fei Long memulai dari yang mulia Qing Tian, mengolah tubuh emasnya, karakternya, tulang bertato, tulang gioknya. Sekarang, Fei Long telah menjadi raja sejati setengah langkah, dan kecepatan promosinya bisa dikatakan secepat terbang, 2 alam lebih tinggi darinya, sungguh hantu. Kesenjangan psikologis ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tahukah Anda, bakatnya cukup tinggi, dan kecepatan kultivasinya lebih cepat dari orang biasa. Apa sih naga gemuk itu? Cubi, sekilas bisa dilihat kalau bakatnya biasa-biasa saja, dan dia pasti tidak sebaik dia. Meski begitu, kecepatan kultivasi Fei Long masih lebih cepat darinya. Aku benar-benar tidak tahu kejeniusan dan harta duniawi macam apa yang diberikan Lu Chen kepada Fei Long. Adapun kecepatan kultivasi Lu Chen, dia terlalu malas untuk mempelajarinya. Ketika Lu Chen bermain di kontes Sein, dia hanya setengah langkah dalam memurnikan para dewa. Sudah berapa lama sejak itu? Sekarang Lu Chen adalah orang suci dengan tato tulang, dan dia telah mengangkat 7 atau 8 alam besar sekaligus. Ini benar-benar sangat mesum, tidak masuk akal. Namun, laki-laki super mesum ini juga sangat mesum, bisakah dia merasa lebih baik? Hei, jenius seni bela diri nomor 1 di hutan belantara timur benar-benar mengenaliku. Aku merasa sangat tersanjung untuk mengatakan itu. Fat Dragon memandang Ning Feng sambil tersenyum, dan kata-katanya menjadi sedikit aneh. Cek-cek, belum lama ini kompetisi terakhir. Saudara Lu Chen telah menembus 8 alam besar, dan bahkan saya telah menembus 4 alam besar. Kamu layak mendapatkannya. Menerobos 1 akan merusak prestise jenius seni bela diri nomor 1 di Wastelen Timur. Kalian berdua hanya beruntung, yang lain tidak seberuntung kalian berdua. Wajah Ning Feng tenang, hatinya sangat marah, dan dia sangat ingin menamparkan Fat Dragon sampai mati. Tentu saja, ini adalah idenya, yang biasa disebut fantasi, dan dia sama sekali tidak berani menerapkannya. Kalau tidak, dia tidak menamparkan Fei Long sampai mati, tetapi ditampar sampai mati oleh Fei Long. Segera setelah kata-katanya selesai, orang lain datang, juga mencari Lu Chen, dan itu adalah Sang Guan Jin. Lu Chen, ada banyak kekacauan di mana-mana. Dekan pergi untuk menyombongkan diri, dan kamu melarikan diri lagi.
Saya tidak tahu bagaimana mengaturnya untuk 100.000 murid. Setelah Sangguan Jin selesai berbicara, dia menyadari keberadaan Ning Feng dan tidak bisa menahan cemberutnya. Mengapa kamu datang ke sini untuk mengobrol dengan orang ini? Dia tidak bersama kita, jenius di Wastelen Timur, yaitu Niu Cha pada saat itu. Dulu, Sangguan Jin masih ingin mengalahkan Ning Feng sebagai tujuannya. Kemudian, ketika Ning Feng dikalahkan oleh Lu Chen, dia kehilangan minat. Waktu berlalu, dan sekarang dia telah menjadi raja sejati setengah langkah. Ning Feng hanyalah orang suci bertato tulang, dua alam di belakang, dan ini sudah merupakan dunia yang berbeda. Ning Feng saat ini tidak lagi terlihat di matanya. Apakah kamu juga raja sejati setengah langkah? Dan Ning Feng memandang Sangguan Jin dengan ekspresi yang lebih jelek lagi, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia mengenal Sangguan Jin, seorang pendekar pedang yang sangat kuat, dan bawahan Lu Chen yang paling kuat. Pada saat itu, dalam kontes yang mulia yang diadakan di Istana Chang, Sangguan Jin Jiandari yang mulia King Tian memenggal kepala yang mulia emas, yang juga membuat kagum penonton, dan diakui sebagai keberadaan yang mulia yang tak terkalahkan. Dan kondisi kultivator pedang ini saat ini sebenarnya sama dengan kultivator perisai, dan dia juga raja sejati setengah langkah. Jika dikatakan bahwa Lu Chen kurang beruntung dan wilayahnya maju pesat, maka hal yang sama berlaku untuk Fei Long, itu bisa dianggap kebetulan. Satu lagi Sangguan Jin, apakah ini suatu kebetulan? Apakah ada kebetulan seperti itu? Itu sudah ada di sana. Ning Feng adalah anggota Raja Chang, dan Sangguan Jin sama sekali tidak menyayanginya, jadi dia berkata dengan ringan, kamu harus bekerja keras, jika tidak ketika kita menjadi raja yang sebenarnya, jika kamu bahkan belum memperbaiki tulang gioknya, kamu akan kehilangannya. Wajah hutan belantara timur kita. Baiklah, Ning Feng tercekik, tenggorokannya seperti tercekik oleh ratusan ribu api, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Hei, apakah kamu sudah menemukan Lu Chen? Pada saat ini, seseorang datang untuk menyerang Ning Feng lagi. Orang yang datang itu sangat kuat, memegang dua palu raksasa di satu tangan dan mengupil dengan tangan lainnya, dia seperti bunga. Aku garpu. Bahkan wanita ini adalah setengah raja sejati. Ning Feng melirik ke arah Ruhua, dan wajahnya berubah pucat, seolah-olah dia telah dilintasi 10.000 kali. Pada awalnya, ada kontes terhormat yang terdiri dari 3 orang yang dikirim oleh Akademi Tianhuang, dan Hammersiu perempuan yang kuat ini adalah salah satunya, jadi dia secara alami mendapat kesan. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Ruhua juga merupakan raja sejati setengah langkah, hatinya hancur. Pada saat ini, dia tahu bahwa peningkatan pesat Lu Chen dan yang lainnya di dunia nyata jelas bukan karena keberuntungan. Tanpa peluang besar, atau sumber daya besar untuk dikembangkan, mustahil dunia bisa berkembang begitu cepat. Yah, wilayah manapun di legiunku lebih tinggi dari milikku. Lu Chen menghela nafas, dan kemudian menghibur Ning Feng, jadi, kamu harus bekerja keras, berusaha untuk mengolah tulang giok besok, dan menjadi raja sejati setengah langkah lusa, jika tidak, kamu bahkan tidak akan bisa mengatakannya halo ketika waktu meninggalkanmu. Bertarunglah denganmu, alam manusiamu telah meningkat begitu cepat, apa yang kamu beri mereka makan. Ning Feng tahu bahwa Lu Chen sengaja datang untuk menyerangnya, dan dia sudah sangat marah, tetapi dia tidak berani untuk menyerangnya, jadi dia harus gigit jari dan bertanya. Tidak ada yang bisa diberikan kepada mereka untuk dimakan, dan beberapa di antaranya adalah afrodisiak yang kadaluarsa. Lu Chen tersenyum, dan berkata, sudahkah kamu mencobanya? Bahkan Anda juga bisa mencobanya, mungkin Anda akan maju pesat karena hal tersebut, dan Anda akan langsung menjadi raja yang sebenarnya. Petik 2. Ada yang harus kulakukan, ayo pergi. Ning Feng sangat marah hingga dia mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Lu Chen tidak membunuhnya, tapi dia menghukumnya. Itu terlalu kejam. Dia sangat marah sehingga dia tidak melakukannya, tidak ingin berbicara dengan Lu Chen lagi, karena takut jika dia terus berbicara, dia akan sangat marah hingga muntah darah dan mati di tempat tanpa menunggu Lu Chen berbicara. Ning Feng buru-buru berbalik dan pergi, bergegas ke kerumunan dan menghilang tanpa jejak. Hei, aku belum selesai bicara, jadi aku lari. Lu Chen tampak menyesal. Orang itu sangat marah hingga dia akan mati. Pukulan yang dia terima terlalu besar, harga dirinya hancur, hati daunnya hancur, dan masa depan seni bela dirinya pada dasarnya sudah berakhir. Petik 2.
Sangguan menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, ternyata kamu datang ke sini untuk menghukum dia. Tindakan ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Inilah yang pantas dia dapatkan. Siapa yang menyuruhnya untuk bertarung melawan kakak laki-lakinya lagi dan lagi, itu adalah bencana sejak awal. Fei Long mendengus dingin, dan berkata dengan tidak setuju, sekarang ini dianggap sebagai solusi yang lengkap, dan jika hatinya hancur, ada pada dasarnya tidak ada kemungkinan baginya untuk menerobos di masa depan. Segera setelah gerombolan binatang itu tiba, pertempuran besar akan dimulai. Levelnya hanya umpan meriam, mari kita bicarakan apakah dia bisa bertahan di medan perang. Kata sangguan Jin ringan.